pertanyaan tadi mungkin sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sekali Bapak Ibu dan mitra sudah memiliki mimpi besar dalam kurun waktu 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga dari 7M. Dari 7M menjadi orang luar biasa. Jadi 1 sudah, 2 kita lewatkan, sekarang yang ketiga. Agar kita betul-betul terinspirasi dari yang 7M ini. Sehingga kita menjadi orang yang nantinya luar biasa. Nah, yang ketiga adalah mewujudkan impian. Ini yang orang bilang sangat sulit sekali. Mungkin iya, tapi bukan berarti tidak bisa. Kesulitan untuk mewujudkannya karena kita tidak menyemainya, karena kita tidak memeliharanya, karena kita tidak fokus. Kalau kita fokus, kalau kita menyemainya, kalau kita terus, tadi saya katakan bahwa impiannya dituliskan kemudian dipasang, kemudian kita lihat setiap hari, kemudian dalam hati kita yakin akan keberhasilan atas mimpi itu, maka kita mampu mewujudkannya. Nah, caranya ya kita membangun jalannya. Satu contoh begini, satu contoh ilustrasi yang gampang saja. Ketika saya ingin menjadi bos tempe, ya, katakanlah penjual tempe yang sukses, maka tentu saya akan mendekati orang-orang yang menjual tempe, yang membuat tempe. Saya akan bertanya bagaimana cara membuatnya, di mana beli kedelainya, berapa per kilonya, bagaimana cara mencetaknya. Ini adalah salah satu membuat jalan untuk mengabulkan, mewujudkan impian yang kita inginkan. Namun kalau kita punya impian kemudian dibiarkan, ya sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi kenyataan, tidak pernah bisa diwujudkan. Bahkan kemudian ada timbul kata-kata yang sangat sinis. Orang yang ingin kaya tidak akan pernah kaya. Ini kata-kata ini karena apa? Kalau hanya ingin saja ya nggak akan pernah. Tapi kalau kita beraksi, kalau kita fokus terhadapnya, kalau kemudian kita membangun jalannya, maka bisa sekali. Jadi kalau seorang mengatakan saya ingin A, tidak akan pernah dapat A. Gitu. Karena apa? Karena hanya ingin saja. Padahal mestinya dibarengi dengan action nyata. Nah, tadi saya katakan mewujudkan impiannya dengan apa? Membangun jalannya. Apapun impian kita, kemudian kita bangun jalannya. Dan nyatanya karena kecerdasan yang luar biasa yang kita miliki, potensi dahsyat yang kita miliki, maka sebenarnya sangat mudah sekali. Betul kata orang pintar, saudaraku, kalau Anda ingin sukses seperti si A, maka ikutilah si A dan belajarlah dari si A tentang kesuksesannya. Ini kata orang pintar. Kita masuk dulu, kita mungkin jadi karyawan dulu di situ, mungkin kerja dulu dengan si A. Setelah beberapa tahun baru kita memulainya. Nah, kata orang bijak beda lagi. Kalau Anda ingin menjadi sukses seperti si A, fotokopi saja bagaimana cara si A ini sukses. Nah, ini kata orang bijak begitu. Tinggal pilih aja. Kata orang pintar tadi kita terjun ke dalamnya, namun kata orang bijak kita fotokopi aja. Kita ikuti aja bagaimana caranya. Nah, ini kata si bijak. Jadi kita diberi pilihan yang mana yang akan kita ikuti. Namun kalau menurut saya betul si A tadi jadi kata orang pintar, kita harus terjun dulu. Betul di sana kita perlu waktu. Karena kita harus terjun dulu, kita ikut dulu, kita belajar dulu. Ada action nyata dulu di sana, kemudian baru kita akan mengikuti jejaknya. Nah, kalau yang si B sangat betul, mungkin cepat sekali kita akan bisa menirukan, tapi biasanya untuk orang-orang yang kecerdasannya mungkin luar biasa, atau untuk orang-orang yang fokusnya luar biasa, bisa dengan kata si pebijak. Jadi fotokopi orang yang sudah sukses lalu kita jalankan seperti apa yang ia jalankan. Nah, ini diantaranya. Mewujudkan impiannya itu dengan jalan membangun jalannya. Apapun impian kita bangun jalannya. Kemudian kita fokus, kemudian kita tadi saya bilang peduli, kemudian terus dan terus kita semai, maka pada saatnya kita akan mendapatkannya. Jadi jangan kemudian kita biarkan. Bahkan di dalam proses biasanya yang banyak sekali godaan-godaan sehingga akhirnya terlalaikan. Maka Stephen Covey mengatakan first thing first itu. Kerjakan memang yang utama, yang lebih dahulu ya kerjakan dulu. Jangan yang mestinya nomor 2 kemudian kita kerjakan pertama. Yang mesti nomor 3 kita kerjakan pertama. Nanti tidak akan fokus kalau seperti itu. Oleh karena itu ya first thing first tadi.
kerjakan yang memang harus dikerjakan pertama. Utamakan yang memang harus menjadi tujuan utama. Nah ini pentingnya kita ketika kita punya mimpi, ketika kita mau mewujudkan mimpinya, ketika kita yang jadi orang besar, ya, maka tidak salah memang rasanya kalau kita harus mewujudkan impian kita. Tidak sekedar mimpi di siang bolong, namun betul-betul impian yang akan menjadi kenyataan. Saya banyak sekali mendapatkan yang seperti ini. Memang betul perlu waktu yang sangat panjang sekali. Perjalanannya sangat panjang dan tantangannya luar biasa serta lelahnya luar biasa. Baru kemudian bisa mendapatkan. Kalau kita mengerjakannya biasa-biasa kan artinya akan hasilnya akan biasa. Namun kalau kita mengerjakannya luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa. Hanya orang-orang yang tidak waras yang mengerjakan biasa namun menginginkan hasil yang luar biasa. Jadi kata hikmah seperti itu. Hanya orang yang tidak waras yang menginginkan hasil luar biasa namun mengerjakannya biasa-biasa. Berbeda nanti kalau kita sudah betul-betul bisa membangun passive income. Bisa jadi kita nggak mengerjakan namun kita akan mendapatkan banyak. Nah ini kalau sudah pada tataran passive income. Atau kalau di grafik itu kita berada di grafik kanan yang paling bawah. Katakanlah seperti investor. Nah itu kalau investor kan uang kita bekerja untuk kita. Jadi kita nggak perlu kerja. Kalau di atasnya ada B, bisnis, itu kita masih mengatur manajemen. Tapi di sana juga ada passive income. Karena betul bahwa kita pada bisnis itu kita punya sistem yang bisa menolong kita dan menopang kita. Dan nanti ada di nomor berapa kita akan berbicara bekerja cerdas dan bekerja keras. Nah ini mewujudkan impian dengan cara membangun jalannya. Kita lanjut lagi yang keempat. Kita melihat yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa melihat dari layar ya. Yang keempat adalah melangkah terus untuk maju. Jadi melangkah terus untuk maju. Tadi saya katakan orang yang berhenti itulah orang yang gagal. Lalu ternyata sukses itu adalah ketika kita terus melangkah. Melangkah dari satu titik ke titik yang lain tanpa henti, itulah sukses. Jadi siapapun hari ini yang terus melangkah, terus bergerak, tidak berhenti, maka sudah dikategorikan orang sukses. Sekalipun mungkin secara materi belum mendapatkan, namun suatu saat kalau memang tujuannya ke sana ya pasti mendapatkan. Toh kita ini sudah ditantang bahwa kita sangat cerdas sekali. Melangkah terus untuk maju, artinya kalau kita gagal dengan cara ini, kita akan mencari cara lain. Jadi tidak berhenti. Biasanya kalau kita gagal dalam sebuah bisnis dan kegagalannya mungkin fatal ya sampai betul-betul habis, lalu mengatakan wah sudah dah saya kapok saya nggak mau lagi. Nah ini yang benar-benar gagal. Kalau itu sudah saya kapok, sudah nggak mau lagi, sudahlah saya tutup aja ini betul-betul yang namanya gagal ya. Mestinya tidak seperti itu. Kalau kita masih menginginkan kesuksesan berarti kita masih mencari jalan lain. Toh ada istilah banyak jalan menuju Roma. Jadi mestinya terus kita mencari jalan. Kalau jalan ini ternyata buntu, hasilnya seperti ini, saya masih punya jalan ini, saya masih punya jalan ini. Sehingga ada satu hikmah yang juga luar biasa. Saudaraku, jika engkau berbuat sesuatu lagi-lagi belum berhasil, lagi-lagi belum berhasil, atau gagal maning, gitu, maka sejenak beristirahat. Tapi bukan berarti istirahatnya adalah malaikat. Istirahatnya adalah berpikir, adalah merenung, kontemplasi. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Itu. Jadi istirahatnya seperti itu, jangan kita serang, main lagi. Jadi kita sejenak mengundurkan diri, namun kita belajar. Jadi kata orang itu kalau kita pegang ketapel, semakin jauh kita dorong ke belakang batunya itu, semakin jauh ke belakang maka melesatnya ke depan akan semakin cepat. Nah, ini diantaranya seperti itu. Jadi bukan berarti mundurnya kita adalah mundur yang berhenti, namun mundur teratur yang mengatur strategi kembali. Dan kita belajar dari kegagalan-kegagalan atau ketidakberhasilan yang kali ini kita lalui. Jangan salah bahwa kalau mungkin Bapak Ibu membaca, banyak sekali orang-orang yang sukses saat ini adalah orang-orang yang biasa dengan kegagalan di masa lampaunya. Jadi kegagalan itu jadikan sebuah kebiasaan.
Jadi dijadikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Jadi tidak ada hal yang menakutkan sebenarnya. Karena apa? Kita masih bisa berupaya. Kita masih bisa mencari. Dan saya lupa, baru-baru ini saya membaca orang yang sudah betul-betul gagal, namun hari ini kaya raya sekali. Ya, secara finansial itu sangat lebih sekali. Itu saya lupa nama dan tempatnya ya. Tapi itu ada yang sekilas saya membaca. Nah, tadinya gagal total, gagal, dan pada akhirnya berhasil yang sangat luar biasa. Ini, jadi orang-orang yang mau gagal, yang mau perih, pasti ke depan tinggal menunggu bagaimana kita bisa mendapatkan happiness atau kebahagiaan itu. Melangkah terus untuk maju, saya kira dijadikan satu sumber bagi kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Jadi jangan harap kita ini diam lalu ingin menjadi luar biasa. Kita tidak maksimal ingin menjadi orang luar biasa. Jadi kita harus betul-betul melangkah untuk maju, harus betul-betul terus berupaya maksimal sehingga kita menjadi orang yang betul-betul tidak lalai terhadap apa yang kita inginkan. Untuk menjadi orang yang luar biasa adalah terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Tidak ada berhentinya sama sekali. Jadi pergerakan itulah yang dijadikan satu titik di mana kita ingin menjadi orang yang luar biasa. Ini yang keempat. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang berhenti sampai di situ. Maka kemudian pertanyaannya adalah apakah kita ini sudah menjadi orang yang terus melangkah, orang yang terus bergerak, orang yang terus memikirkan bagaimana kita maju. Nah, kalau kita sudah berpikir begitu, berarti kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Yang kelima, yang kelima ini mitra dan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kelima kita lihat lagi di layar. Membiasakan kerja keras dan kerja cerdas. Tadi saya sudah menyinggung di awal bahwa ternyata syarat untuk sukses, di samping saya pernah memberikan satu gambaran nyata, yaitu tentang orang yang sukses atau cara menjadi sukses dengan 4 hal. Yang pertama adalah cara hidup dari kerja keras. Yang kedua adalah perseverance atau tekun. Yang ketiga adalah punya rencana besar. Dan yang keempat adalah disiplin diri. Ternyata ada lagi untuk menjadi orang sukses besar. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua kerja cerdas. Nah ini jadi work hard, kemudian work smart, kerja cerdas. Lah apa bedanya kerja keras dan kerja cerdas? Ini sungguh sangat berbeda. Kerja keras saja tidak cukup. Saya atau seorang karyawan yang sehari bekerja 8 jam dan hanya itu kerja keras. Nah, kalau kerja cerdas adalah si A yang setiap hari bekerja 8 jam memiliki partner kerja 10. Artinya si A bekerja sehari 88 jam. Yang 8 jam adalah si A, yang 80 jam adalah partner kerjanya atau karyawannya. Ini yang disebut dengan kerja cerdas. Jadi mestinya kita tidak hanya kerja keras namun juga kerja cerdas. Nah, kemudian tadi ada work hard atau work smart, network gitu. Termasuk diantaranya untuk menjadi sukses besar ya network. Jadi membangun jaringan-jaringan yang sangat luas sekali. Dan saat ini adalah sangat tepat bagi kita untuk membangun jaringan. Dan sudah tidak sulit lah untuk kita membangun jaringan karena ada banyak sekali media-media yang ditawarkan oleh penyelenggara untuk kita, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram, Skype atau mungkin seperti ini Zoom meeting. Ya ada grupnya. Dibuatlah sebuah grup, dibuatlah sebuah mungkin satu pembelajaran atau mungkin diklat di sana atau mungkin sekolah non formal atau yang lainnya. Maka banyak sekali hari ini yang bisa dikerjakan untuk membangun jaringan atau network. Itu diantaranya. Nah, membiasakan kerja keras dan kerja cerdas inilah menjadi orang yang luar biasa.
Kalau hari ini hanya kerja keras saja, maka coba kita ciptakan kerja cerdasnya, gitu ya. Jadi jangan kerja keras saja, karena kerja keras saja tidak cukup. Kalau kita hanya sehari punya waktu 8 jam, nah itu yang harus kita kerjakan, barangkali saja masih sangat kurang sekali. Oleh karena itu kita mesti kerja cerdas. Itu dengan apa? Ini ada istilahnya luar biasa. Use other people time atau OPT, other people time. Jadi kita menggunakan tenaga-tenaga orang yang bisa kita rekrut. Nah, orang yang seperti ini juga termasuk kerja cerdas. Atau ada istilah OPM juga, use other people money. Jadi menggunakan uang orang juga termasuk kerja cerdas. Kita pinjam uang, pinjam syariah, bank syariah. Kita pinjam kemudian kita kelola uang itu, ya sehingga menjadikan bisnis kita tumbuh besar, ya termasuk kerja cerdas. Gitu. Nah, di kerja keras saja tidak cukup, namun juga dengan kerja cerdas. Untuk menjadi luar biasa harus membiasakan kerja keras dan kerja cerdas. Tadi ada lagi ditambah kalau kita berbisnis ada network, kita bangun networkingnya, kita bangun jaringan-jaringannya. Ya saat ini sudah tidak lagi ada batas, dimanapun kemanapun boleh asalkan masih dijangkau dengan internet. Saat ini sangat mudah sekali. Oke, yang keenam. Kita lihat yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di layar lagi. Yang keenam ternyata memanage segalanya dengan baik. Nah, ini penting. Jadi terkadang kita ini sembrono. Satu hari kerja tapi tidak ada manajemen yang baik. Betul, menurut para pakar, untuk menjadikan organisasi kita maju, untuk menjadikan usaha kita maju, untuk menjadikan diri kita maju, maka setidaknya ada 4 hal. Kalau kita ingin menjadi orang yang maju dalam berbisnis, ingin maju dalam organisasi, ingin maju apapun, yang pertama ternyata manajemen. Jadi ada 4M, ada 4 hal tadi, ada 4M. Yang pertama manajemen. Segalanya harus termanage dengan baik. Apapun itu kita manage dengan baik. Termasuk waktu kita harus manage dengan baik. Karena kalau waktu kita tidak kita manage, ya akan kehilangan begitu banyak. Bayangkan kalau saya rasakan sehari kalau tamu 3 datang dan ngobrolnya sampai sekian jam, padahal ngobrolnya tidak mendukung sebuah keberhasilan, ngobrol yang bisa jadi hura-hura, itu kan akhirnya membuang waktu. Ya sekalipun betul bahwa kita ini perlu sekali tamu datang ke kita, tapi terkadang tidak kontrol sampai ke situ. Nah, memanage waktu, memanage segalanya adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menjadikan kita luar biasa. Jadi ini penting yang saya katakan tadi 4M adalah manajemen. Jadi di manage segalanya. Yang kedua money. Ya kita harus punya uang kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau berorganisasi. Yang ketiga adalah manpower, harus ada ahlinya. Kita harus memiliki skillful man, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau kita mau berbisnis apapun, di dalamnya ada ahlinya yang sesuai dengan sesuatu yang sedang kita jalani. Dan yang keempat adalah marketing. Jadi kita harus punya juga marketer yang handal untuk memasarkan produk-produk yang mungkin saat ini sedang kita pasarkan. Nah ini memanage segalanya dengan baik. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir ini. Yang terakhir adalah, alhamdulillah ini mengevaluasi kinerja. Saya kira saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian dari Dinas Sosial, Mitra CIC, dan siapapun yang saat ini bergabung, itu pasti paham dengan mengevaluasi kinerja kita. Kita evaluasi kinerjanya, sejauh manakah impian yang harus kita raih, terus kemudian bagaimana cara kita meraihnya, kemudian kita melihat apakah ada hambatan-hambatan, apakah ada kekurangan-kekurangan, apakah ada ancaman-ancaman. Nah ini adanya adalah di evaluasi. Kalau kita senantiasa mengevaluasi, mungkin bulanan, mungkin 3 bulanan, 3 bulan, atau mungkin setengah tahun sekali, atau mungkin 1 tahun, maka penting sekali bahwa untuk menjadi luar biasa itu harus mengevaluasi kinerja kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu kira-kira 1/4 jam lebih untuk berdiskusi. Saya yakin sekali Bapak Ibu bisa memberikan satu statement-statementnya yang insya Allah memberikan kita semangat, atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin yang lain.
karena sungguh bahwa ini manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih, sangat banyak sekali yang berhubungan, yang ikut bergabung dengan kita dan terus berhubungan dengan Radio CIC. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa yang insya Allah kata-katanya bisa menjadikan satu pembelajaran bagi kita semua. Monggo Bapak Ibu, ada mungkin pengalaman-pengalamannya yang ingin dituangkan di sini, atau mungkin pertanyaannya juga boleh. Ada, ya, siapapun boleh, ada, dibuka suaranya, kemudian mencoba untuk berinteraksi dengan kami di Radio Jakarta Islamic Center ini. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Siti mungkin, atau dari PSPI Bangun Daya 2, Ibu Dede ada di sana, Pak Ahmad juga alhamdulillah. Kemudian ada juga Ibu EN nih, ya. Silakan, ada Pak Sabta juga. Ibu Dede, silakan dibuka untuk saling mengisi. Insya Allah manfaat sekali Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu juga mengeluarkan statement-statementnya untuk kita semua. Masih banyak waktunya ini sebelum asar ya. Ya ternyata tadi saya katakan bahwa sambil saya menunggu ya Bapak Ibu, menunggu ini dari PSPL 2 Cipinang atau Cipayung ya, Cipayung ya, dari Cipayung. Kemudian dari PSPL HS2 Budi Murni, kemudian dari Ibu Aas Prastianti, Ibu Dede Juria. Aduh semua ya, ini ada dari Bu Kristina Tarini ya. Kita bisa bacakan ya di chat ya. Ya di chat, ada di chat nih. Nah, di chat ada Ibu. Jadi kalau di sini ada nih Bu Kristina ya. Jadi semua memiliki mimpi besar ya dan ingin mewujudkan, tapi penunjangnya dan peluangnya yang kadang tak ada. Kesempatannya bagi mereka yang kurang mampu. Ya. Jadi Ibu ya, luar biasa, terima kasih Bu Kristina sudah memberikan satu pertanyaannya. Sebenarnya bukan mengatakan tidak ada peluang Bu, sebenarnya. Sekalipun kita dari nol pun ada Bu. Ternyata ada. Hanya permasalahannya mungkin kita tidak terbuka dengan orang lain gitu. Maka perlu kita terbuka. Jadi supaya kita dapat peluang, Bu Christine, kita perlu terbuka. Apa sih keinginan kita? Kemudian kita ngobrol dengan orang-orang yang mendukung kita. Maka yakin dari obrolan itu pasti ada solusi-solusi yang mungkin saya buntu nih saat ini karena nggak ada peluang sama sekali. Saya kok tidak mampu sama sekali begitu. Padahal ada peluang yang mana saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau kita kemudian ngobrol sama orang lain yang mendukung kita, orang yang berpikir positif, orang yang mau orang lain maju, maka ada timbul di situ pasti ada peluang yang katakanlah peluang emas untuk kita. Sekalipun kalau begitu mengatakan karena tidak mampu, kita ini mampu luar biasa dan kita hebat banget, ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada peluang itu sungguh tidak ada Bu. Jadi dimanapun dan kapanpun kalau kita mau terbuka, maka kemarin kalau nggak salah saya ngomong ada 3 O yang harus kita miliki. O yang pertama adalah open mind. Bukalah pikiran kita terbuka dengan siapapun. Bahkan orang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya ini orang istimewa. Jadi Bu Christine menganggap siapapun istimewa. Kita belajar, kita ngobrol, kita ngomong, saya punya impian begini loh. Bagaimana caranya? Terus kepada siapapun kita ngomong nggak apa-apa. Jadi orang kita kan kadang-kadang ada pakewo, ada malu. Padahal itu penting untuk kita utarakan. Jadi ini ada open mind di sini. Jadi siapa tahu di situ ada solusi yang kita inginkan. Yang kedua, open opportunities. Kita yakin bahwa ke depan masih ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih. Kita percaya itu. Kita yakin bahwa ke depan ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih kalau kita mau terbuka. Dan yang ketiga, open possibilities.
Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Sekalipun saat ini kita nggak mampu, tapi kalau kita ngobrol, kita didukung oleh orang banyak, insya Allah ada solusi akan menjadi kemungkinan yang terjadi pada diri saya atau diri kita yang ngobrol tadi, yang mengatakan tadi, yang ingin mewujudkan impiannya. Jadi jangan pesimis, optimis saja, yakin bergabung dengan orang-orang yang hebat, ngobrol dengan orang-orang yang hebat, kita akan dapat solusi. Begitu, Bu Christine. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada, Bapak Ibu sekalian? Ayo kita berbagi. Ibu Siti, ya Bu Siti, silakan Bu. Sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ketemu lagi ya Pak. Alhamdulillah Bu, iya. Dengan Bapak. Iya. Ya Pak, ya bisa tanyakan. Ah, Mimpi itu kan milik semua orang. betul. Semua kita punya mimpi. Iya. Tapi bagaimana menyikapi ketika mimpi itu tidak bisa terjadi, sedangkan sudah action, sudah upaya segala macam dilakukan. Ih, Tentunya dengan kesabaran, Iya. keikhlasan, dengan berbagai hal dan Iya. yang datang. Ah, Itu kan bagaimana menyikapi iya. ketika mimpi itu tidak bisa terjadi, itu saja. Terima kasih. Iya, makasih Bu, Ibu Siti. Jadi sebenarnya Bu, kalau kita sudah action, sudah membangun jalannya yang sesuai dengan impian kita, di sana sudah ada kata-kata 70% berhasil Bu. Tinggal 30%-nya lagi. Sebenarnya kalau kita punya mimpi, lalu kita sudah berusaha, kita sudah bersabar, itu sebenarnya sudah kesuksesan yang sudah sangat dekat sekali. Namun terkadang kita tidak sabarnya adalah menutup diri dan kita katakan, aduh saya sudah nggak bisa kalau ini. Kita masih punya 1000 jalan untuk mendapatkannya Bu. Tadi saya katakan dengan Bu Christine, kita masih ngobrol dengan orang lain. Kita masih mencari mentor, masih mencari advisor, masih mencari guru kita yang bisa mendukung keberhasilan mimpi kita itu. Kita sudah berjalan, waduh saya sudah menjalankan ini. Saya sudah berusaha maksimal, menurut saya, menurut kita ya, menurut kita ini ukurannya. Kemudian saya sudah bersabar, kok nggak berhasil ya? Kita masih punya jalan untuk bicara dengan orang lain. Kita masih bisa mencari mentornya, mencari advisornya, mencari orang yang mungkin saja baik kepada kita dan mengalami hal tersebut. Maka yang ada sebenarnya tinggal 30% kita berhasil. Jadi orang bijak mengatakan banyak sekali orang yang hampir sampai kepada tujuan lalu dia berhenti. Mungkin ini Bu di antaranya gitu. Jadi janganlah kita kemudian Berani membuka komunikasi ya Pak ya. iya betul sekali komunikasi. Jadi komunikasi betul. Jadi kita terbuka tadi Bu dengan 3O tadi. Kalau kita memiliki 3O itu maka ada optimisme yang sangat tinggi. Open mind, open opportunities, open possibilities. Saya terbuka, ke depan saya pasti mendapatkan sesuatu dan saya pasti ada kemungkinan berubah pada diri saya. Jadi komunikasi yang baik itu tadi dan kita komunikasi dengan orang lain. Luar biasa Bu, luar biasa hebat sekali. Jadi jangan patah semangat, 30% kita raih dengan cara bagaimana mencari mentor yang hebat. Gitu ya. Ya, makasih Bu. Ya mentornya sama satu Bapak ya. Insya Allah, insya Allah. Iya, insya Allah Ibu. Siap kalau kami perlu. Iya, berbagi Bu, berbagi dengan Ibu. Ya, saya sudah 57 tahun Bu dan banyak sekali hal-hal yang gagal pada diri saya dan itu mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi bagi yang baru, yang muda-muda. Siap Ibu. Iya, Bu Siti Fatona. Masih ada yang lain? Masih ada waktu nih. Silakan. Saya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Masya Allah dan subhanallah menurut saya ini satu kehormatan yang sangat luar biasa untuk kami, kehormatan yang hebat banget untuk kami. Saya doakan insya Allah minggu depan Bapak Ibu sehat dan terus mengikutinya serta terus memberikan inspirasi, motivasi kepada yang lain. Saya kira waktu sudah masih ada lagi ya. Oh ya, satu lagi ini dari Pak Budi. Pak Budi mengatakan begini, selamat siang Pak Sam, salam hormat, mohon motivasi saya. Saya memiliki keluarga yang enggak memiliki mimpi. Bagaimana supaya dia memiliki mimpi? Pak Budi, ajarkan Pak, semua harus punya mimpi Pak. Jadi kalau tidak punya mimpi, saya katakan tadi blank. Kita tidak ada target sama sekali. Jadi sayang sekali Pak kalau kita nggak punya mimpi. Maka Pak Budi mestinya ajarkan, dimulai dari Pak Budi dulu. Bagaimana Mah? Bagaimana Nak? Bagaimana kalau kita ini 3 tahun aja keluarga kita 3 tahun ke depan ini kita sama-sama raih mimpi itu. Jadi kalau kita punya mimpi itu keindahan yang luar biasa. Saya terbiasa dengan keluarga saya mengatakan seperti itu. Ayo kita apa kira-kira mimpi kita 3 tahun ke depan untuk anak-anak kita.
untuk siapapun agar kita kemanfaatannya lebih. Tapi kalau kita tidak punya mimpi Pak Budi, kita sayang sekali akhirnya jadi orang gagal tadi, tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai kita ini punya potensi yang sangat dahsyat, kita anggurkan begitu saja. Pak Budi sekali lagi googling Pak, bagaimana kapasitas otak manusia. Wah luar biasa banget Pak. Jadi sebenarnya kita salah kalau kita tidak punya mimpi. Saya katakan seperti itu, karena apa? Karena kita punya potensi yang sangat luar biasa yang bisa kita raih. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Dan itu mampu banget. Mampu banget. Mau jadi apapun kita bisa. Ini Pak Budi, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Budi Suryanto. Moga-moga menjadi inspirasi dan memulai untuk menjadi orang yang siap dengan memiliki mimpi besar ke depan. Ya, amin. Ya, sama-sama Pak. Masih ada? Kita punya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan. Dari PSPI Bangun. Iya. Dari Pak Ridho. Pak Ridho nih. Dari lagi Pak Ridarni, Bu Ridarni ya. Atau PSTW PM1 Ciracas. Nah, kalau di Ciracas pasti lebih dingin lagi di sana ya. Lebih sejuk lagi dibandingkan di utara sini. Ya. Pak Fajar, Ibu Zoom, ya luar biasa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi walaupun satu kata sesuai kemampuan kita. Dan alhamdulillah saya di siaran QLM ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Di 2012 kita memulai, dan pada waktu itu juga bersama-sama dengan seorang mentor yang kemudian kita berdiri sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan berbagi. Mudah-mudahan walaupun satu kata manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi di pekan depan. Selamat bekerja, beraktivitas, ikhlaskan bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan insya Allah mendapat ridhonya. Hanya itu saja yang kita inginkan sebenarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.